Puji Tuhan, silakan duduk. Baik, pagi hari ini saya akan berbicara Bapak Ibu tentang iman yang benar Bapak Ibu. Saya harap melalui firman ini saudara membuka paradigma kita. Pemahaman-pemahaman yang selama ini saya lihat keliru Bapak Ibu. Ya. Karena saya rindu jemaat di tempat ini mari untuk menikmati terus dalam hadirat Tuhan. Persekutuan dalam ajaran firman Tuhan juga. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, pagi hari ini saya akan berbicara tentang iman yang benar. Coba kita buka dulu ya. Matius pasal 17. Kitab Matius pasal 17. Saudara lihat di ayat yang ke-20. Sudah dapat ayatnya Bapak Ibu? Ya baca sama-sama ya. Matius pasal 17. Lihat ayat kebenaran firman. 17 ayat 20. Di sini mengatakan, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya apa? Kamu mempunyai iman, sama katakan, sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini apa? Pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini pindah enggak? Gunung ini pindah enggak? Pindah. Dan tak akan ada yang mustahil bagimu, saudara. Saudara, kalau saudara perhatikan ini kan Yesus sedang berbicara kepada rasul-rasul Bapak Ibu. Nanti direferensi bisa buka di Lukas itu. Pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-6 ya. Itu referensinya aja nanti. Ini murid-muridnya ataupun rasul-rasulnya ini lagi bergejolak Bapak Ibu. Mempersoalkan tentang masalah. Kalau nggak salah di situ menceritakan tentang orang yang kerasukan setan ya, mengusir ya. Nah di Lukas pasal 17 itu tentang persoalan orang yang berbuat dosa. Di Lukas 17 itu ayat 5 sampai 6. Kalau orang berdosa sampai sehari 7 kali dosanya, bisa diampuni enggak? Sehingga kemudian apakah kemudian harus ditambahkan imannya? Nah, kata-kata tambahkan imannya di Lukas 17. Seolah-olah kan ini berbicara tentang kapasitas. Hanya orang-orang yang super rohani. Ya. Hati-hati loh, kadang-kadang kalau merasa sok rohani, bahayanya hanya penghakiman. Bisa katakan amin? Kita semua hamba ya. Bukan Tuhan. Hambanya Tuhan. Karena yang kita senantiasa muliakan kayak tadi nyembah itu yang dimuliakan siapa sih? Tuhan. Yesus, Pak. Nah, makanya di ayat ini kalau sudah perhatikan sebenarnya Yesus ingin memberikan sebuah kata analog. Ya, sebuah arti perumpamaan. Kenapa sih? Kok ngomongnya tentang biji sesawi sih? Coba klik dulu coba gambarnya, saya pengen tunjukkan. Ya, kenapa sih Tuhan ini tunjukkan perumpamaan tentang biji sesawi? Selama ini ngertinya sawi kan sawi yang di sayur ya? Ya Pak enggak Ibu? Sayur yang selama ini saudara masak sawijo, ya enggak saudara? Oh kalau makan misalnya saudara makan mie ayam mesti ono sawine ya Pak Jedid ya? Enak, sawijo. Siapa yang nggak pernah makan mie ayam ya? Pangsit Bapak Ibu, pangsit. Selalu ada sawi hijau, atau mungkin dibikin tumis. Kemarin istri saya masak sawi, dikasih kuah, saya senang kasih kuah. Aneh katanya, enggak. Tapi bukan maksudnya itu. Kalau saudara perhatikan di sini, saudara, ini sebutir biji sesawi ini kecil. Kayak besarnya ada sebagian yang mengatakan kayak sebutir pasir Bapak Ibu. Lembut banget, kecil Bapak Ibu. Tapi saudara tahu, ini kecil ini kalau sudah bertumbuh, tingginya berapa meter? 15 meter pohon ini. Di timur tengah sana yang ada, biji sesawi ini. Waktu pameran dulu, pameran tentang aksesoris dari Israel itu, saya melihat, biji sesawi kecil bener Bapak Ibu, kecil. Lembut Bapak Ibu. Lembut sekali. Tapi kalau saudara perhatikan ini, kenapa Tuhan tadi mengatakan, ya coba klik tadi ayatnya, mengatakan di Matius 17 ayat 20 sampai dia tegur, kamu kurang percaya. Iya kan?
Kenapa harus kurang percaya? Nah, sebesar biji sesawi ini sebenarnya kalau sudah perhatikan, sebenarnya Tuhan ingin memakai ukuran iman sebiji sesawi, sekecil apapun. Tapi coba klik ayatnya tadi tuh yang pertama kita baca. Dikatakan bisa memindahkan apa? Gunung. Ya. Bisa memindahkan gunung. Sekalipun kecil kayak tadi kecil loh. Orang melihat oh kecil, biji sesawi tadi lembut banget kan? Tapi di situ mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar apa? Biji sesawi, perhatikan, kamu dapat berkata kepada gunung. Bapak Ibu siapa yang nggak pernah lihat gunung? Semua pernah. Saya kalau tiap pagi dari perumahan yang saya tempati itu kelihatan banget gunung itu. Gunung Telomoyo. Wah, megah. Kayak kecil, tapi kalau deket gede Bapak Ibu, besar. Sebesar itu loh, iman padahal sesawi kecil. Tapi bisa memindahkan gunung. Sebenarnya Yesus ingin mengatakan iman kecil saja bisa menghasilkan perkara yang besar. Makanya itu Bapak Ibu jangan pesimis. Arti sebuah iman atau sebuah keyakinan kita kepada Tuhan. Sekecil apapun. Hari ini saya tahu saudara, kita punya pergumulan, persoalan. Kayak tadi kan, ini kan dia tegur Yesus, murid-muridnya lagi pergolakan masalah ini. Masalah yang dialami sedang dalam pelayanannya. Berbagai problem yang dia alami. Yang sebenarnya ingin mempersempit imannya. Makanya dia bilang tambahin sebenarnya imannya. Kalau baca di Lukas 17 itu. Ya kan? Tapi sebesar biji sesawi pun, maksudnya begini loh Bapak. Sekalipun kita mempunyai iman sekecil biji sesawi. Saya mau berkata kepada saudara. Sebesar masalah seperti gunung bisa dipindahkan. Hari ini saya mau berkata, pertanyaan saya, masih punya iman enggak kita? Coba tengok sebelah, kamu masih punya iman enggak sih? Loh iya saya khawatir ini Bapak Ibu. Ini berapa minggu saya mau sampaikan tentang iman ini. Iman terus saudara. Ya kan? Karena ini basic dasar. Ibrani pasal 11 kan mengatakan iman adalah sebuah apa? Pemahaman iman? Dasar, fondasi. Paulus saja ngomong, Efesus pasal 6, ya kan? Di dalam perlengkapan senjata Allah harus menggunakan perisai apa? Iman. Saudara, setan ini, Petrus mengatakan di 1 Petrus 5 ayat 8 ini seperti apa? Singa loh, mencari-cari terus kesempatan terus. Seperti singa mengaum. Kemarin ada bertanya jemaat, Pak, setan kira-kira bisa di gereja enggak? Saya mau tanya. Saudara sendiri yang jawab loh. Bisa enggak setan di gereja? Bisa. Iya, sedangkan Yesus waktu sama murid-muridnya, waktu dia hadik setan kepada yang mencelok di Yudas, ngomong apa Yesus? Hai, nyaslah apa? Iblis. Sama Yesus loh, kurang ajar kan setan kan? Saudara mau ibadah, hatinya dibikin jengkel. Makanya hati-hati itu, Salomo pernah ngomong loh, suruh apa? Masih ingat Amsal 4, 20 berapa, ayat berapa itu? Jagalah apa? Hatimu nih, jaga. Ya Bapak Ibu ya. Ini kadang hati ini kalau nggak dijaga Bapak Ibu, kita mau ibadah aja kadang-kadang membuat jengkel kok. Bisa nggak? Bisa, setan kurang ajar di situ. Ya kan? Mau siap, mau ibadah, mau sembahyang, ngomong sih nggak enak di telinga. Ting. Mangkel. Jadi kehilangan damai sejahtera. Selamat datang Bu Joni. Ya. Mangkel, jengkel. Makanya Bapak Ibu kasih Tuhan, sebenarnya analogi yang Yesus katakan kenapa di sebuah perumpamaan biji sesawi. Yang pertama, dia ingin mengungkapkan, mari jangan pesimis. Sekalipun kita mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, bisa memindahkan gunung, katakan amin. Bisa mengindahkan masalah yang besar. Hari ini saya mau bertanya, masalah apa yang kau alami? Mungkin masalah keluarga? Mungkin masalah finansial. Tahu finansial Bapak Ibu? Fulus, orang Arab bilang. Apa saudara? Duit?
Ini hari-hari ini nih, wih, saya barusan tadi buka saudara. Saya pikir cuman sebuah perusahaan yang ada di Solo yang ditutup memphk-kan karyawan sekian-sekian. Wih, merembet ke berapa perusahaan nih? Artinya kan ini baru terasa kan persoalan ekonomi kan? Iya nggak Bapak Ibu? Oh, iya. Nah, saudara kasih Tuhan, justru disitulah saudara kita perlu pertolongan Tuhan, katakan amin. Butuh iman, itu kan berbicara tentang mujizat Bapak Ibu. Sebesar biji sawi, kecil Bapak Ibu, asal kita punya iman, gunung sebesar apapun bisa pindah. Saya mau katakan gunung bisa pindah enggak? Yang kita bisa siapa? Loh iman dia terjadi loh. Loh iman bisa. Artinya itu berbicara apa yang kedua analogi Yesus? Mujizat. Sama-sama katakan saya, mujizat. Nah iya. Jadi berbicara sesuatu yang impossible. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Repot Bapak Ibu kalau kita orang Kristen nggak punya iman. Nggak mungkin kita mau selamat masuk surga itu kalau nggak punya iman. Makanya kalau pelajaran setiap baptisan air itu saya kasih pertama itu pengajaran pondasi dulu. Pemahaman tentang iman yang berpatron kepada siapa? Jesus. Ya kan? Itu harus dipondasi kuat. Sehingga visi gereja kita di tempat ini berakar kuat. Itu harus kita bangun terus-menerus. Amin. Nah makanya Bapak Ibu harus kita mengerti nih maksud Yesus. Kenapa Yesus berkata ini iman sebesar biji sesawi. Kok bisa memindahkan gunung itu berkatakan. Pindah dari tempat ini ke tempat lain. Rasanya kan nggak mungkin. Apa iya sih? Tapi itulah saya bilang, dimensi saya bilang. Pekerjaan Tuhan. Makanya pernah bilang, ada orang mengatakan, berbicara iman itu kerjanya di dimensi rohnya Tuhan. Dan biasanya bertentangan dengan realita. Makanya bahaya nih kalau kita udah pakai ini Bapak Ibu. Paulus karena dia cerdas, ada banyak surat Taurat Perjanjian Baru. Ditulis oleh siapa? Rasul Paulus. Saudara baca itu. Suratan 1 Timotius, suratan apa lagi? Roma. Ya kan? Kitab Roma maksud saya. Terus apa lagi? Korintus, Efesus. Karena pentingnya pengetahuan. Tapi, Bapak Ibu ngasih Tuhan, jangan sampai itu memperkecilkan keyakinan kita kepada Tuhan. Charles Darwin aja sampai stres kok. Dia menggunakan evolusinya. Bahwa manusia diciptakan dari apa? Bukan debu, Charles Darwin pertama. Evolusi dari apa? Kera, monyet. Tapi kemudian hasil dari eksperimennya dia dan penelitian dia, wah, banyak hal yang menentang, menolak. Akhirnya dia singkat cerita, dia bertobat itu. Ternyata manusia memang ada aktor di bawah itu, bahwa kita diciptakan di kejadian ini. Oleh siapa? Tuhan. Saya mau berkata, penentu hidup saudara itu Tuhan makanya. Jadi Tuhan yang menentukan Bapak Ibu, saudara mau melakukan apapun ini, mau melakukan dengan cara apapun. Firman Tuhan mengatakan rancanganku bukanlah apa? Rancanganmu. Makanya tolong nih, saya pernah sampaikan kan, buat ini Tuhan yang duduk di tata ini nggak kerasan ya, karena coba melihat saudara hatinya rindu sama dia turun tangan, menyentuh saudara, makanya nanti saudara bisa memindahkan gunung itu. Mujizat akan terjadi. Yang mengalami masalah di rumah tangga, nggak lama saudara akan dipulihkan, katakan amin. Saudara yang mengalami keuangan hari ini pulang, saudara akan, firman Tuhan mengatakan hidup kita akan berkelimpahan. Maka itu Bapak Ibu kasih Tuhan, pahami dengan baik apa yang dimasukkan Yesus. Lalu yang kedua selanjutnya, apa yang dikatakan Yesus ini Bapak Ibu, supaya kita menyadari agar kita ini seringkali kan hanya berbicara orang yang super kan. Wah, guys, dewasa rohani. Ini masih kecil, belum dewasa. Yesus ingin mengajarkan kita Bapak Ibu, bahwa kita ini sebenarnya harus menyadari hidup saudara dan saya.
bahwa kita sebenarnya ciptaan Tuhan dan semua penentu hidup kita siapa? Tuhan. Supaya kita enggak sombong. Enggak sombong Bapak Ibu. Kita bisa bekerja, karier kita progres. Kan istilahnya begitu kan? Naik, dikasih kepercayaan. Ingat. Kalau bukan karena Tuhan, Zakaria pernah ngomong. Dan Salomo pernah ngomong, semuanya sia-sia. Salomo orang sukses loh. Sukses. Saya pernah cerita kan? Sukses Pak. Ya Bu ya. Dia jadi raja. Bukan hanya itu, saudara, dari raja-raja Israel, Bapak Ibu, dia raja yang terkaya. Enggak usah terlalu dalam saya menceritakan Salomo. Orang sampai takjub. Perkakasnya semua istananya dilapisi dengan apa? Bukan perak Pak. Emas sekarang 1 gram berapa Ibu? Saya tanya ibu-ibu ya Pak. Yang tahu emas kan biasanya ibu-ibu ya Pak ya. 1 gram berapa? 1.500.000 ya. 800. Tahun 2001 emas murah ya. Saya ingat itu. 1 gram cuma, saya ingat waktu saya sama istri saya tunangan 37.000. Emas tua itu, terus naik ya kan. Makanya ya, beruntunglah yang nyimpen emas ya, yang maksudnya dari tahun berapa sampai hari ini dijual lumayan itu. Tapi kita melihat kembali Salomo, raja yang saat itu sukses Bapak Ibu, karirnya luar biasa. Bukan hanya itu aja, tapi apa saudara? Pinter, hikmat kan? Dia punya hikmat, terkenal orang yang memiliki hikmatnya luar biasa Salomo. Iya kan? Luar biasa. Tapi di akhir hidupnya dia menyadari di pengkhotbah dia tulis itu, tulisan-tulisan Salomo. Bahkan di Mazmur, kalau bukan karena Tuhan apa? Sia. Ya, semuanya sia-sia. Ya, sama datang Bu. Kasih kursi itu belakang. Ya. Semuanya sia. Enggak ada artinya Bapak Ibu Saudara memiliki karier apapun. Salomo menyadari kok. Bahkan di akhir hidupnya dia ngomong begini, dari debu tanah kembali debu tanah, tapi rohnya kembali kepada Tuhan. Sadar enggak kalau itu Saudara? Makanya kan Pak Niko pernah mengatakan demikian. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Makanya tolong Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sadari ini diri kita Bapak Ibu. Bahwa diri kita ini semua karena anugerah Tuhan loh. Karena kemurahan Tuhan. Tadi pujian ngawali kan ragu mengucap syukur, pengagungan Tuhan. Mengatakan kemurahanmu lebih daripada hidup Bapak Ibu. Hari ini kita bisa ibadah sehat ya, itu karena Tuhan loh. Saya mau saksikan gak apa-apa ya Maya. Kemarin saya minta kerok istri saya tapi udah ketar-ketir, jantung ini. Sebelah kiri saya nih, biasanya kalau jantung sebelah mana Bapak Ibu? Kiri kan? Kiri. Istri saya tahu, saya gelebakan gak bisa tidur, saya menyembah terus bahasa roh. Yesus. Kok kayak gini ya, dari kemarin. Saya sembahyang. Lalu kemudian saya minta istri saya kerok. Biasa kan kerok, tahu kerok Bapak Ibu? Pak sering dikerok enggak Pak? Bu sering kering kerokan Bu? Oh Bu soi ngajeng. Kerok, wih bener gosong Bapak Ibu. Oh tahu-tahu masuk angin. Ya Bapak Ibu ya. Nah tapi disitulah saya menyadari, oh iya ya tubuh manusia. Wong saudara sariawan aja enak enggak? Nggak enak Bapak Ibu. Saya ngalami berapa kali. Enak enggak Pak kalau sariawan Pak? Nah enak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di sini ya di lidah ini. Wah, saya mau bilang song leader kalau kamu misalnya kena sariawan enak enggak? Nggak enak, mau nyanyi mau ngomong ya. Iya kan? Nggak bisa vulgar. Sariawan nggak enak. Artinya tubuh itu kan lemah Bapak Ibu. Iya kan? Wong sakit. Saya mau tanya, kalau sakit apakah bisa bekerja? Boro-boro, nggak bisa. Ya kan? Kalau kita lagi sakit, paling nanti kalau kita posisi jualan, kalau istriku sing layani, saya lagi nggak enak badan. Ya kalau istrinya misalnya pinter dalam hal dagang nggak apa-apa. Kalau misalnya istrinya nggak ngerti apa-apa, yang ngerti cuma suaminya lagi sakit, wah amburadul usahanya. Ya nggak saudara?
Makanya disitulah kita menyadari, hari ini sehat karena siapa? Tuhan. Karena Tuhan, Bapak Ibu. Maka itu syukurin semuanya, makanya ini menyadarkan kita. Makanya dia berkata, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sungguhnya sekiranya kamu punya iman, ini perhatikan iman, sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, ya, dapat berkata kepada gunung ini, kita ngomong apapun itu jadi loh Bapak Ibu. Iya. Makanya hari ini saya harap, jangan kita pesimis dengan keyakinan kita kepada Yesus ya. Jangan kita menjadi orang yang khawatir dengan mujizat Tuhan. Itu pasti selalu masih ada sampai hari ini. Jangan mau kita ini dikendalikan duit. Ini luar biasa nih, Paulus pernah ngomong loh, akar segala kejahatan apa? Cinta uang Bapak Ibu, cinta uang. Ini mengendalikan kita loh, tanpa kita sadari itu jadi mamon, sering kadang memperbudak diri kita loh. Iya Bapak Ibu. Nah ayat ini mengatakan supaya kita ini punya power iman kita. Kan firman ini sebenarnya mengajar kita ini Tuhan punya kuasa. Ketika kita punya iman sekalipun sebesar biji sesawi sekecil apapun, bisa memindahkan gunung loh. Ya kan? Bisa. Maka itu Bapak Ibu kasih Tuhan, saya harap setiap kita menyadari bahwa sebenarnya iman itu punya kuasa. Yang ketiga, saudara, Yesus ngajarin kita sebenarnya analogi yang Tuhan ajarkan di ayat ini. Merubah cara pandang kita atau paradigma. Atau boleh orang berkata perspektif kita. Supaya kita memahami benar, Bapak Ibu, arti sebuah kepercayaan ini kepada Tuhan. Ini sebenarnya mengandung kuasa yang luar biasa kalau kita menekuni dan meyakini. Bisa katakan amin? Saya pernah kasih contoh-contoh kan Yosua kan. Impossible. Itu temboknya Bapak Ibu kalau saudara bisa selancar di atasnya itu ya. Tahu kayak batas ini ya, tebalnya itu. Bisa untuk jalan mobil itu loh, truk. Tebelnya segitu. Tapi kerjaannya yang aneh kan, cara Tuhan kan. Suruh ngapain Yosua Bapak Ibu? Ngelilingin. Ya kan, kelilingin aja. Apakah mungkin mereka sebagai tentara ngomong, apakah dengan cara pakai persenjataan bom? Enggak. Cuma keliling kalau saudara. Keliling. Keliling Bapak Ibu. Tembok runtuh enggak? Runtuh. Makanya sekali lagi saya mau ngomong pagi hari ini. Belajar untuk kita memiliki atau cara pandang kita. Cara pandang kepada Tuhan. Bisa katakan amin? Cara pandang kepada Tuhan. Nah sekarang bagaimana iman yang benar ini? Kalau kita perhatikan sebenarnya di analogi yang sengaja ingin ngajarin kita nih, perspektif iman yang benar sebenarnya bagaimana? Karena contoh-contoh di Alkitab banyak, Yosua tadi ya kan, dengan cara iman mereka bisa meruntuhkan apa? Tembok Yeriko. Janda Sarfat, saudara tahu dengan berapa? Segenggam tepung, sedikit minyak. Bisa bayar apa? Utang. Saya mau tanya, masuk di akal enggak? Masuk di akal enggak? Enggak mungkin kan, tapi itu cara Tuhan. Bisa, yang enggak mungkin jadi mungkin. Yosua. Lalu siapa lagi saudara? Janda Sarfat. Banyak contoh-contoh di Alkitab saya lihat saudara, banyak sekali, termasuk Nuh. Saudara kalau belajar kisah Nuh, yang suruh buat baterai itu kira-kira siapa? Atau apakah membutuhkan ratusan karyawan, buruh? Siapa kira-kira? Nuh bersama siapa? Anaknya kan. Loh orang-orang zaman itu nggak dukung Bapak Ibu, nggak mendukung. Maka justru menghina, mencaci maki Nuh. Tapi saudara perhatikan itu Nuh. Dia bisa lakukan semuanya. Karena pada saat itu dia mau menjadi orang yang taat sama Tuhan. Jadi yang pertama saudara, iman yang benar sebenarnya ketika ada dasar ketaatan kita kepada Tuhan. Coba klik dulu baca Ibrani 11 ayat 8. Kita mau belajar dari kehidupan seorang tokoh Alkitab yang luar biasa, yang kita ini sebenarnya keturunan ini besar sampai hari ini, dua kekuatan yang besar di dunia ini. Lihat dulu Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Sudah dapat ayatnya? Nah, perhatikan di sini ayat ini.
Karena iman, perhatikan, Abraham apa? Taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia, kira-kira Abraham ngerti enggak waktu ninggalin Ur Kasdim? Tahu enggak? Enggak ngerti. Grambiang loh ini enggak ngerti. Tapi saudara lihat ada kata-kata itu. Abraham apa? Taat. Dari sebuah ketaatan baru dikatakan iman kita benar. Sama-sama katakan saya taat. Perlu ketaatan Bapak Ibu. Taat sama Tuhan. Abraham begitu dipanggil Tuhan, kamu pergi tinggalkan daerahmu. Menuju tempat yang nggak ditujui loh Bapak Ibu. Nggak jelas. Iya kan? Mungkin saat itu dia berpikir, aduh aku sini bojoku. Aku punya anak. Aku punya kekayaan. Tapi Tuhan ngomong, Bram, berangkat sekarang. Taat. Dia lakukan dengan baik. Saudara tahu dampak dari ketaatan? Yuk saya klik. Langsung aja coba. Kita lihat Kejadian 13 ayat 2. Akibat dari sebuah ketaatan Abraham ini. Kejadian pasal 13 ayat yang kedua. Adapun, baca sama-sama ya, Abraham apa? Sangat kaya, banyak ternak, perak, apalagi emas loh, bayangin. Itu kata-katanya itu bukan hanya kaya doang, kaya saja. Tapi sangat, apa itu? Kaya. Ini kan ayat pasal ini muncul kan setelah Abraham melakukan apa? Ketaatan. Saudara taat enggak sama Tuhan hari ini? Firman Tuhan ngomongin ini kerjakan enggak? Dikerjakan enggak? Sebuah ketaatan Bu, makanya saya harap kalau kita enggak paham ya firman Tuhan ya, untuk kita bisa serap di pikiran kita ya, dicatat, diinget-inget itu. Yang saya khawatirkan kalau lupa, ya, direnungkan setiap firman, temukan firman rema apa yang Tuhan bicara dalam setiap hati kita. Kerjakan dengan ketaatan. Maka itu jadi blessing, berkat dalam hidup saudara. Bukan hanya Abraham yang menerima berkat ini luar biasa. Tapi saudara pulang dari tempat ini, ketika saudara mengerjakan dengan ketaatan, saudara pulang ke rumah, dia mau mengerjakan firman Tuhan ngomong apa? Saya yakin hari ini aku memiliki iman sebesar biji sesawi, aku percaya Tuhan, pertolonganmu pasti akan terjadi dalam hidupku. Jadi enggak saudara? Jadi. Yang sakit hari ini, percaya aku pulang, pasti dijamah Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, ya kan, asal percaya, aku sembuh. Maka aku akan disembuhkan Tuhan. Siapa percaya hari ini Tuhan akan tolong kita, amin. Tolong saudara hari ini. Sekalipun besar sesawi. Maka itu yang pertama saudara, butuh ketaatan. Kayak Abraham, dia taat. Seringkali kan Tuhan ngomong kan, mungkin sementara saudara baca kan bisa ngomong loh. Iya, saya ngalami sering saudara. Atau saudara sembahyang, Tuhan bicara kuat dalam hati kita. Lalu kemudian mungkin hamba Tuhan yang Tuhan pakai, bicara firman Tuhan. Mengingatkan kita. Pertanyaan saya, dilakukan enggak dengan ketaatan? Atau mungkin kita melupakannya firman itu Bapak Ibu. Coba klik dulu coba di Ulangan 28 coba. Saya senang ayat ini. Ulangan 28 ayat 1 coba. Ulangan 28 ayat 1. Nah, perhatikan. Jika engkau apa? Baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan apa? Allahmu akan mengangkat engkau segala bangsa. Ayat 2. Ayat 2. Segala berkat, ayo baca sama-sama yuk. Segala berkat datang kepadamu. Haleluya. Saudara percaya ini firman Tuhan? Firman Tuhan loh. Berkatnya akan datang kepadamu Pak. Bu, kita pulang nanti karena saya melakukan ketaatan Tuhan, aku menyelesaikan usaha saya, aku melakukan setiap apapun pergumul apa yang menjadi beban saya letakkan di hadapan-Mu Tuhan. Saya percaya ada Tuhan yang selalu
tidak pernah meninggalkanku. Saudara klaim 1 Petrus itu, ya kan? Saudara yakini dengan kuat. Saudara pulang, Ibrani juga mengatakan akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib seperti gunung yang dipindahkan. Ya saudara, makanya hari ini saudara, biar kita mau lakukan dengan ketaatan, setia tadi, mendengarkan dengan baik. Dan yang kedua, saya percepat aja saudara, Roma 10 coba ayat 17. Roma 10 ayat 17, bagaimana iman yang benar? Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari apa? Pendengaran. Jadi pendengaran firman Tuhan Bapak Ibu. Tidak mungkin kita akan iman kita muncul, aku punya iman, loh pendengarnya negatif. Karena kita sadar atau tidak sadar, interaksi kita setiap hari apa yang diperhadapkan dengan apa? Memang mata, tapi yang paling banyak apa ini? Pendengar loh, pendengaran loh. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Ya. Makanya hati-hati. Makanya saya ingat Tuhan pernah tegur kepada 7 jemaat di Asia Kecil, kalau saudara baca di kitab Wahyu pasal 3 itu. Ini kan hari-hari ini Eva membahas tentang itu kan. Tuhan tegur kepada jemaat di mana itu? Laodikia. Sampai Tuhan memuntahkan kan suam-suam kuku karena mereka. Di akhir Tuhan ngomong gini nih, saya ingat nih, ayatnya saya catat di Wahyu 3 ayat 22. Ya, dia ngomong begini Tuhan. Dengarkan, yang penting dengar, mendengarkan apa? Perkataan siapa? Roh. Rohnya besar itu Bapak Ibu. Coba klik dulu coba di Wahyu coba pasal 3 ayat 22. Siapa bertelinga hendaklah ia apa? Mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat. Yang kedua mendengar, ini nggak mungkin. Tadi dikatakan Paulus, iman timbul dari mana? Pendengaran firman Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, jadi iman kita nggak mungkin kalau akan muncul, akan timbul kalau kita nggak mau mendengar-dengaran dengan Tuhan. Makanya tadi di Ulangan 28 ayat 1 mengatakan apa? Jika engkau baik-baik apa? Mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan setia. Ayat 2 mengatakan segala berkat akan datang kepadamu. Jadi yang kedua, kita perlu ini membuka telinga tajam-tajam Bapak Ibu hari-hari ini. Interaksi setiap hari, kalau kita nggak filter Bapak Ibu, melemahkan kadang. Ya kan? Membuat kita takut. Membuat kita khawatir. Membuat kita bimbang. Makanya dengar-dengaran kepada kata roh. Atau dengar-dengaran kepada setiap, tadi dikatakan dalam Ulangan 28, mendengar baik-baik setiap apa? Perintahnya yang kusampaikan kepada, dengerin ini loh Bapak Ibu, dengerin dengan baik-baik. Makanya saya senang kalau ada jemaat yang chat itu, kadang di status, ayat-ayat, firman, didengerin. Saya harap hari ini Bapak Ibu, setiap firman Tuhan ini, perjalanan hidup kita ini begitu banyak tantangan, tapi ketika engkau mendengarkan firman Tuhan dengan baik, akan dibuat imanmu akan timbul. Ya kan? Kalau imanmu timbul, tadi kita akan jadi seperti tadi biji sesawi sekalipun kecil itu loh. Bisa melakukan hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Saya mau tanya nih, awal mula dari janda Sarfat itu kemudian melimpah minyaknya itu dari mana? Kedatangan seorang abdi Allah kan, hamba Tuhan kan. Nabi, tapi bukan bicara nabinya, firmannya tuh disampaikan. Ini firman Tuhan, dia sampaikan kepada janda Sarfat ini, tutup rumahmu, kunci pintumu. Sediakan, lalu apa saudara? Buli-buli. Apa yang ada padamu, aku punya sedikit minyak. Kerjakan perintah Tuhan. Dilakukan, dia mulai dari mana saudara? Dari mendengar. Mendengar setiap firman Tuhan. Pertanyaan saya pagi hari ini, tantangan boleh ada, saudara mau dengar kepada siapa hari ini? Saudara meyakini bahwa firman Tuhan ya dan amin? Firman Tuhan kan mengatakan demikian. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Terus, lewati lembah air mata, aku percaya. Terus ada bait mengatakan, firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Terus,
kemenangan sudah kau jamin, aku percaya. Siapa percaya hari ini kuasa firman Tuhan itu akan memampukan kita memiliki iman timbul dan sehingga punya kekuatan kuasa yang dahsyat dalam hidupmu. Perbanyak firman ya Bapak Ibu, dengar. Wis kita cuekin itu berita-berita yang enggak dipertanggung, kadang kesegeli Bapak Ibu. Lihat kadang-kadang buat status-status yang kadang-kadang membuat iman-iman anak-anak Tuhan ini mulai gugur. Berita istilahnya hoax. Kadang postingan-postingan yang tahun-tahun lalu, tahun misalnya 2010, diposting-posting lagi. Aduh. Lebih baik dengerin firman ya, firman Tuhan itu ya dan amin. Itu akan membuat imanmu timbul hari ini. Iman yang mulai goyah, iman yang mulai surut, iman yang mulai takut, iman yang mulai khawatir. Kayak Petrus, pernah khawatir loh itu. Ya kan? Waktu dia jalan di atas air kan, pertama kali kan dia percaya kan. Tapi mulai khawatir ketika badai datang, ya kan? Tapi kemudian dia tenggelam, tapi itulah karakteristik Yesus ya. Dia tenggelam aja ditolong tuh. Dipegang tangannya, dia dibangkitkan Petrus. Karena kasih Tuhan itu selalu abadi sampai hari ini. Maka itu saya harap dengar-dengaran saja firman Tuhan. Karena itu akan membangkitkan iman kita muncul dan membuat kita semakin bergairah, berpengharapan dan berkeyakinan bahwa mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Saya pernah sampaikan hari ini situasi membuat orang banyak pesimis karena situasi yang tidak menentu. Justru dalam situasi yang tidak menentu ini saya mau sampaikan, dengar baik-baik. Kita butuh apa yang namanya mujizat. Kayak tadi ya nggak mungkin, mana mungkin si gunung pindah. Mujizat. Saudara, siapa yang mau diharapin sih? Pegadaian Bapak Ibu. Iya. Mengatasi masalah tambah masalah katanya. Iya, betul ya? Oh, kemarin saya ditawarin motor loh. Motor apa saudara? Lelang. Motor lelang. Iya saudara. Gara-gara apa? Gak bisa nebus. Katanya mengatasi masalah. Pinjam cicilan bang. Maaf ya Bapak Ibu ya. Tapi ujung-ujungnya disita. Wis nggak apa-apa. Itu pun ada di survei kan. Punya apa di rumah? Identitasnya di mana tinggal? Lihat Yesus saudara. Pandang Yesus. Kita perlu mujizat. 2000 tahun yang lalu. Yesus bisa memberi makan dengan apa? Dengan berapa roti ayo? Jangan salah loh. Ikannya bukan 5 loh. Rotinya 5. Ikannya berapa? Bukan 5. Ikannya 2. Tapi memberi makan berapa itu? Saya mau bicara artinya Bapak Ibu. Itulah pekerjaan mujizat Tuhan. Hari ini itu yang dikejar itu. Rasanya nggak mungkin lagi. Siapa sih mau lari kepada siapa sih? Yeremia 17 ngomong kok. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Saudara, kalau saudara hari-hari ini saudara mempunyai iman sebesar biji sesawi, itu bicara Tuhan ingin memberikan satu pemahaman. Apapun yang gak mungkin, Tuhan bisa buat mungkin hari ini. Makanya hari ini itu yang dikatakan mujizat Bapak Ibu. Dia tunjukkan 2000 tahun lalu loh. Aku melakukan banyak mujizat. Makanya dia turun ke dunia untuk menunjukkan paradigma kita, cara pandang gitu loh. Sebenarnya Yesus ini. Dia melakukan banyak mujizat. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun sembuh enggak? Sembuh. Orang lumpuh yang di Kapernaum sembuh enggak? Sembuh. Bahkan orang yang mati aja dibangkitkan. Intinya hari ini dia memfokuskan sentral kita supaya kita tertuju kepada Yesus hari ini. Yang terakhir coba, lalu kita selesai. Ibrani 12 ayat 2. Makanya yang ketiga ini, iman yang benar, coba lihat. Ibrani 12 ayat yang kedua. Mengatakan demikian, marilah kita apa? Melakukannya dengan mata yang tertuju kepada siapa? Yesus yang memimpin kita dalam siapa itu? Iman, sampai di sini dulu aja. Ngajarin kita nih, kita berani.
Makanya di ketiga ini, biar iman kita benar ini, bagaimana iman benar, mata kita ini tertujunya kepada Yesus, jangan melihat akan dunia ya. Yang nggak jelas. Ibrani mengatakan suatu kali kelak akan terjadi kegoncangan, ini lagi digenapin. Kita perlu hari ini, kuasa Tuhan yang tidak pernah tergoncangan. Makanya di sini katakan, lakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita kepada iman. Jangan melihat situasi, jangan melihat akan keadaan dunia hari ini Bapak Ibu. Jangan melihat sesuatu yang gak jelas hari ini. Tapi saya sepakat hari ini mari. Tujukan mata kita kepada siapa saudara? Yesus. Hari ini saya percaya, mujizat masih ada sampai hari ini buat hidup kita. Hari ini tidak bisa menolong kita Bapak Ibu. Belum tentu tuh bisa menyelesaikan solusi dalam hidupmu. Tapi Tuhan punya cara untuk menolong dan memberikan satu pertolongan dalam hidup kita. Siapa percaya hari ini mujizat masih ada sama-sama? Yakin saudara hari ini Tuhan? Tujukan mata kita kepada Yesus. 2000 tahun yang lalu, dia kasih suatu gambaran nih loh. Murid-muridnya diajak sama Yesus setiap melakukan mujizat. Supaya mata kita melihat bahwa satu-satunya Allah yang kita sembah, Dia yang bisa melakukan jauh apa yang tidak bisa kita lakukan. Hari ini yang sakit, dokter mengatakan gak mungkin sembuh, disembuhkan Tuhan. Hari ini yang mengatakan hari ini keuanganmu menipis, engkau tidak punya apa-apa, hari ini percaya Tuhan bisa melakukan apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Saya kunci nih, saya tutup dengan sebuah kesaksian. Saudara pasti kenal dari orang-orang terkaya di Amerika kan, yang namanya David Green. Saya baca riwayatnya luar biasa. David Green itu anaknya pendeta, Bapak. Jemaatnya itu cuma berapa? 50. Dia rumahnya aja kecil, kamarnya itu cuma 2, tapi keluarga besar ya. Tinggalnya nggak tahu, yang satu tidur di ruang depan, kamarnya cuma 2 sih, ini orang miskin banget. Lalu David Green ini dapat jatah tinggal di dapur, tahu ya? Di dapur yang tungku api itu tidurnya di situ, karena miskin, Bapak Ibu. Orang mengejek dia sekolah, selalu dihina sama orang-orangnya. Wow, apa ini? Anaknya pendeta katanya. Ya kan? Nah, singkat cerita akhirnya saudara, saya lihat ketaatan dia sama Tuhan. David Green itu saudara mulai dari sebuah ketaatan dia sama Tuhan, bahkan mendengarkan setiap khotbah, selalu dia duduk di depan setiap ibadah, dia dengarkan baik-baik firman apa, dia remakan, dia renungkan baik-baik, seperti di Yosua pasal 1 saudara. Kalau kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, maka dibuat perjalanan apa? Berhasil, dia pegang, firman Tuhan ini, Tuhan ngomong dalam hidup saya. Hari ini aku yakin, hidupku ini dalam tangan Tuhan. Satu hal yang menjadi inspirasi, ibunya Bapak, ibunya daripada David Green. Setiap saat dia makan, dia selalu pesankan kepada David Green, nah, percayalah hidup kita tuh di tangan Tuhan. Hidupmu tuh di tangan Tuhan, karena Tuhan merancangkan dalam hidupmu rancangan dari depan yang penuh dengan harapan. Dia tangkap dengan baik, dia dengarkan. Setiap firman dia kerjakan, dia lakukan dengan ketaatan. Orang mengatakan membuli dia, David Green, kamu orang miskin. Hidupmu gak mungkin kamu bisa membalik keadaanmu akan jadi baik. Ya kan? Gak mungkin orang-orang kaya akan mendekat denganmu. Tapi David Green ngomong, aku percaya bahwa ketaatanku kepada Tuhan dan hidupku karena mengandalkan firman Tuhan dan pengharapanmu kepada Yesus akan merubah keadaan. Singkat cerita, lalu kemudian ada orang melirik, dia mengajak dia, yuk ikut kerja di tempat saya ya. Diajaklah David Green, mulai dari seberapa perkara kecil, dilihat orang bosnya, kerjanya kan luar biasa ya. Tapi saya yakin bukan secara kebetulan, ini bosnya dibukakan mata sama Tuhan, Bapak. Supaya mengerti, orang yang hidupnya takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan dan hidup dengan iman, pasti akan dibuat beda. Katakan amin saudara. Benar Bapak Ibu, dipercaya sebuah kepercayaan. Usahanya ini singkat cerita semakin berkembang seperti tangannya Yusuf nih orang ini, David Green. Yusuf kan gitu, ya kan? Makanya Potifar kan seneng mempekerjakan Yusuf kan, betul ya Pak? Walaupun digoda sama istrinya. Tapi dia nggak mau, dia laku dengan takut akan Tuhan. Akhirnya rumahnya Potifar kan diberkati Tuhan ya. Seneng loh, kalau kita melakukan apapun, orang yang diurapi, yang lalu iman bersama Tuhan, dimanapun jadi berkat loh. Bukan justru nanti bosnya jadi jengkel, ngamuk, di PHK malah repot, ya kan?
Itu bisa. Bahkan kita ngomong aja, orang yang punya bisnis ngomong, saudara. Jadi berkat enggak? Kan Yosua 1 mengatakan demikian. Dia kan memperkatakan apa? Taurat Tuhan. Orang bisa tertarik. Kalau tuh belanja nih rumah iki wae. Seneng. Nah kayak mungkin David Green ini. Bosnya seneng karena banyak terus langganan-langganan, akhirnya maju perusahaan ini jadi perusahaan besar. Akhirnya mikir David Green, kalau gitu aku harus bisa mandiri ya. Karena Tuhan menetapkan dalam hidupku, destiniku di masa depan yang penuh dengan harapanku. Lalu kemudian pesan mamanya diingat, bahwa dia akan jadi orang besar, jadi orang yang hebat. Dia klaim janji itu firman Tuhan, dia yakin Tuhan pakai nih, dia akan seperti Elia, dia akan kepada ibunya nih, ngomongin terus sama David Green. Hanya dia membuka sebuah usaha semacam kayak kerajinan, tahu ya Pak ya, kerajinan itu. Kerajinan yang ada di daerah Amerika sana. Singkat cerita dengan berjalannya waktu terus meningkat, sampai akhirnya berkembang dan berbuah cabang. Dan sampai hari ini kekayaannya saudara tahu nih, saya catat nih, kekayaan dari seorang yang namanya David Green ini 201 triliun. Kira-kira berapa nolnya Pak? Ada yang bisa ngitung nggak Pak? 201 triliun berapa nolnya Pak? Mumet ya Bu ya? Kekayaan David Green itu orang catatan dari Forbes ini ya, orang-orang terkaya di Amerika. Tapi orang melihat hanya kesuksesannya. Dia tidak pernah melihat akan sebuah perjuangan imannya yang luar biasa. Dia pernah dihina, dia pernah dicerca kayak Yusuf. Yusuf kan demikian. Yusuf apakah enggak melalui proses ngalamin? Yusuf sempat jadi budak, dipekerjakan ke orang lain. Kalau di sana kalau kerja di budak enggak enak sama Timur Tengah itu. Direndahin, bahkan dibuang di mana itu? Sumur tua. Disepelekin saudara-saudaranya Bapak Ibu. Enggak dianggap Bapak Ibu. Pernah enggak kita enggak dianggap orang saudara? Sakit enggak? Sakit. Yusuf mengalami. Tapi apa yang dia lakukan? Yusuf kerjakan dengan ketaatan sama Tuhan. Yusuf selalu dengar-dengaran setiap apa yang Tuhan sampaikan. Berapa hamba-hamba Tuhan bicara kepada Yusuf, dia dengarkan dengan baik. Dan saya ambil satu cerita tadi. David Green mengalami kesuksesan. Saya percaya karena ketaatan sama Tuhan. Dan dia menjadi orang yang dengar-dengaran kepada firman. Walaupun dunia mengatakan, gak mungkin David, kamu bisa jadi orang yang sukses. Tapi dia percaya janji firman Tuhan. Bahwa rancangan yang firman Tuhan dia dengar, rancangannya aku buat dalam hidupmu, rancangan hari depan yang penuh harapan. Dia pegang, yes ini firman Tuhan. Hidupku pasti yang punya malah masa depan. Terbukti sampai hari ini. David Green jadi orang sukses di Amerika. Karena campur tangan Tuhan yang ajaib. Karena hidupnya dia melakukan firman. Maka itu saya mau sampaikan, tolong pemain musik. Hari ini jangan ragukan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Jangan ragukan imanmu kepada Yesus. Sekalipun imanmu sebesar biji sesawi. Gunung sebesar apapun bisa dipindahkan. Artinya saya mau sampaikan. Bahwa hidup kepercayaan kepada Yesus akan dibuat dimensi yang berbeda. Untuk engkau bisa melihat dunia mengatakan tidak mungkin. Lukas 1 ayat 37 mengatakan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Hari ini saya bertanya, adakah hari ini yang mengalami pergumulan hari ini? Angkat tangan, jujur aja saudara. Tuhan bukan saya yang melihat. Hati-hati kita hari ini. Pergumulan untuk pernikahanmu, pergumulan untuk masa depanmu, pergumulanmu untuk hari-hari yang kau lalui, pergumulan untuk usahamu hari ini mungkin banyak tantangan, saingan. Tapi saya mau sampaikan, hidupmu di dalam tangan Tuhan. Makanya pesan Yohanes 15, tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Karena Tuhan ngomong, sebab di luar akan aku, engkau gak bisa berbuat apa-apa. Gak bisa saudara, hari dunia ini sesuatu yang gak jelas. Orang secanggih Amerika hari ini sedang berjuang ini mengatasi persoalan ekonomi. China, Eropa hari ini. Amerika pikir makmur ya. Kemarin saya ditunjukin teman saya ini loh, Pak. Orang-orang
gelandangan tuh Pak, masih mending tidur di rumah. Tidur di depan toko-toko itu loh, emperan. Sampai bawa perabot masak, panci, kompor. Karena sulitnya ekonomi yang dia hadapi. Saya mau sampaikan hari ini, saudara butuh Tuhan. Untuk mengerjakan jauh yang tidak mungkin jadi mungkin. Sebesar biji sesawi Tuhan ngomong, gunung aja bisa dipindahkan. Hari ini coba, angkat tanganmu yang mengalami pergumulan coba. Ada yang mengalami pergumulan ekonomi, yang mengalami ekonomi, bisnismu hari ini. Angkat tangan saudara. Tuhan di tengah-tengah kita hari ini. Tuhan kau lihat mereka yang angkat tangan Tuhan. Mereka butuh ulurkan tanganmu Tuhan. Mereka butuh uluran tanganmu. Yakinkan Tuhan di tengah-tengah kita hari ini sedang melihat setiap hatimu. Engkau yang lagi mengalami krisis ekonomi hari ini, Tuhan kau tolong tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mereka butuh uluran tanganmu. Bisnisnya yang hari ini mungkin mulai lesu. Usahanya yang mulai menghadapi tantangan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Hari ini saya berkata, Tuhan bisa melakukan apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang sakit, coba yang sakit hari ini. Silakan yang tadi ekonomi turunkan tangan. Yang sakit hari ini, yang sakit. Yakinkan Pak, 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah menyembuhkan banyak orang lumpuh. Yang sakit pendeta 12 tahun ini dijamah Tuhan. Hari ini Tuhan, kau lihat mereka yang mengangkat tangan. Mereka butuh kuasa-Mu. Ajari mereka untuk mata mereka tertuju kepada Engkau Yesus. Engkau akan disembuhkan Tuhan pulang dari tempat ini. Kau sehat. Karena mujizat masih ada sampai hari ini. Kiblatkan matamu kepada Yesus hari ini. Kalau 2000 tahun lalu dia bisa melakukan, hari ini mau sampaikan, hari ini pun Tuhan bisa melakukan jauh apa yang kau pikirkan hari ini dalam hidupmu. Haleluya.